Bab 1030, Medan Perang Luar Wilayah. Saat itu, iblis langit telah datang di belakang wanita itu. Wanita itu mengambil pedang dan menikam dengan membalikkan tangannya. Jelek. Saat pedang itu menusuk ke bawah, kepala iblis langit terbang keluar sebelum sempat bereaksi. Wanita itu menoleh dan menatap Mileye dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang ke langit. Mileye menengadah ke langit. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat kuat. Pedang lawan belum sepenuhnya masuk alam fana, tapi sudah ada tanda-tanda masuk alam fana, bisa dikatakan setengah langkah menuju alam fana. Dia tidak menerima pedang tadi, karena dia takut menunjukkan jati dirinya. Dia sekarang pedang fana, begitu dia menggenggam pedangnya, sangat sulit untuk disembunyikan. Mileye melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak tertarik untuk melawan iblis langit. Mileye menemukan tempat yang sepi di kota, dia duduk bersila di tanah. Tujuannya datang kali ini sangat sederhana, untuk menargetkan pelindung Tao. Tapi sekarang bagaimana cara mengatasi pelindung Tao ini? Pada saat itu, atap di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan iblis langit tiba-tiba turun ke bawah. Iblis langit itu berpenampilan hampir sama dengan manusia, tetapi warna kulit iblis langit ini adalah ungu tua, dan pupil matanya tidak sama. Itu bukan hitam, tapi coklat, dan selain itu, mereka memiliki satu pasang tanduk dan mereka memancarkan bau aura jahat di seluruh tubuh mereka. Iblis langit menatap Mileye dengan tegas, dan detik berikutnya, dia langsung bergegas menuju Mileye. Mileye tidak berekspresi, dan saat dia hendak bergerak, pedang terbang tiba-tiba terbang dari luar pintu, dan detik berikutnya, iblis langit langsung tertusuk oleh pedang di antara kedua alisnya. Mileye menoleh untuk melihat, dan ketika dia melihat orang yang memegang pedang itu, sudut mulut Mileye sedikit berkedut. Itu adalah wanita itu lagi. Itu adalah wanita yang memintanya untuk memegang pedang di tembok kota sebelumnya. Dan pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita mengikuti wanita itu. Keduanya juga menggunakan pedang, dan mereka memancarkan jiwa pedang yang sangat tajam. Jelas mereka bertiga adalah kultivator pedang. Wanita di depan berjalan ke arah Mileye sambil memegang pedang, dan dia melihat ke arah Mileye. Apakah kamu bersembunyi di sini? Mileye ragu-ragu, lalu mengangguk. Wajar jika pihak lain tidak bisa merasakan auranya, karena dia sudah menyembunyikan semua auranya, dan itu tersembunyi dengan menara penjara alam. Bisa dikatakan orang biasa tidak bisa menemukan tingkatan alam dan kekuatannya yang sebenarnya sama sekali. Melihat Mileye mengangguk, wanita itu sedikit mengernyit. Apakah kamu begitu takut mati? Mileye melirik wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Nona, ini sepertinya urusanku sendiri. Wanita itu memandang Mileye, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku ikut campur? Mileye mengangguk dengan jujur. Melihat pemandangan ini, pria di sebelah wanita itu langsung berkata dengan marah, apa maksudmu? Mileye mengabaikan pria itu, tetapi menatap wanita itu, Nona, siapa namamu? Wanita itu berkata, Halina Tian. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Tian, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Pada saat ini, Halina Tian tiba-tiba menghentikan Mileye. Dia memandang Mileye, aku tidak ingin usil, hanya saja situasimu mirip denganku, jadi aku mengatakan beberapa patah kata lebih. Sebagai manusia, kamu tidak bisa dikalahkan oleh ketakutanmu sendiri, mengerti? Mileye mengangguk, terima kasih atas pengajaranmu. Halina Tian menggelengkan kepalanya, aku tahu kamu tidak mendengarkanku, jadi terserah kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi.
Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Mileye. Iblis langit telah diusir, kami ingin menyerang balik mereka. Apakah kamu ingin pergi ke medan perang luar wilayah bersama kami? Medan perang luar wilayah. Mileye hendak menolak, tiba-tiba Nain berkata, pergilah. Pelindung Tao menjaga tempat itu, pergilah ke sana, bisa temui pelindung Tao. Setelah mendengarnya, Mileye langsung mengangguk, oke. Pria di samping Halina Tian tiba-tiba berkata, Halina Tian, dengan membawa dia, itu hanya. Halina Tian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, iblis langit sudah mundur, bawa dia untuk berlatih, tidak akan terjadi apa-apa. Mengatakan itu, dia menatap Mileye, ikuti kami. Mileye mengangguk, dan buru-buru mengikuti. Setelah keluar, Mileye melihat ke langit, di mana ada celah gelap. Halina Tian berkata, ayo. Setelah selesai berbicara, dia terbang dengan pria dan wanita di sampingnya dengan pedang. Mileye tidak menggunakan pedang, dia terbang di udara, yang merupakan teknik terbang sederhana. Mileye menemukan banyak orang di sekitarnya terbang menuju celah ruang hampa. Serangan balik. Tak lama kemudian, keempatnya memasuki celah ruang hampa. Di lorong ruang hampa, Halina Tian di samping Mileye tiba-tiba bertanya, siapa namamu? Mileye memandang Halina Tian dan berkata sambil tersenyum, Emil Suan. Emil Suan. Halina Tian memandangi Mileye, kamu tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di tubuhmu. Apakah kamu menyembunyikan auramu, atau kamu hanya seorang kultivator fisik? Mileye mengangguk dengan cepat, aku kultivator fisik. Kultivator fisik. Mendengar kata-kata Mileye, ekspresi jijik melintas di mata pria itu. Ada jejak simpati di mata Halina Tian. Mileye menatap pria itu, apakah kultivator fisik memalukan? Pria itu berkata dengan lembut, hanya orang biasa yang akan memilih jalan ini. Siapa yang akan menjadi kultivator fisik jika mereka benar-benar berbakat dan mampu? Mileye sedikit mengernyit, apakah kultivator fisik diperlakukan dengan sangat buruk di tempat ini? Pada saat itu, Halina Tian tiba-tiba berkata, Jimmy Lee, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kultivator fisik yang benar-benar kuat juga sangat hebat. Dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, ada seorang master yang melatih tubuh fisik ke alam raga sejati. Master seperti ini, tubuh fisiknya bisa mengguncang langit dan bumi, itu akan bertahan selamanya. Pria bernama Jimmy Lee menggelengkan kepalanya, Halina Tian, master seperti itu hanya milik legenda. Dan bukannya kamu tidak tahu bahwa di tempat kita ini, tubuh fisik yang kuat hanya bisa menerima beberapa pukulan saja, itu tidak berguna. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, Emil Suan, apakah karena kamu tidak cukup berbakat sehingga melatih tubuh fisik, atau karena keluargamu terlalu miskin untuk berlatih teknik rahasia? Mileye mengangguk. Aku miskin dan bakatku tidak bagus, jadi aku hanya bisa memilih untuk melatih tubuh fisik. Jimmy Lee tertawa, Halina Tian, lihat, aku benar. Halina Tian berjalan di depan Mileye, tidak ada salahnya melatih tubuh fisik, bekerja lebih keras, aku akan memberi kamu cara untuk mengolah pikiran kamu, kamu dapat memurnikan energi kamu. Mileye melihatnya dengan ragu-ragu, lalu bertanya, apakah kultivator fisik itu benar-benar lemah? Halina Tian sedikit mengangguk, kekuatan secara umum memang tidak memuaskan jika dibandingkan dengan kesaktian dan teknik rahasia. Namun, bukan berarti kultivator fisik benar-benar lemah. Singkatnya, kamu berlatih keras saja. Mileye mengangguk. Di sampingnya, Jimmy Lee tertawa dan berkata, melatih tubuh fisik benar-benar tidak memiliki masa depan. Saat dia berbicara, dia menatap wanita di sampingnya, Helena Tian, bagaimana menurutmu?
Wanita bernama Helena Tian berkata dengan lembut, "Jimmy Lee, untuk apa kamu bicara begitu banyak? Dia mengikuti kita, dia tidak membutuhkan perlindunganmu." Jimmy Lee mendengus dingin, medan perang luar wilayah tidak mudah, bertambah satu orang yang tidak berguna, jangan sampai melibatkan kita nanti. Setelah mendengarnya, Helena Tian mengerutkan kening, "Jimmy Lee, kenapa kamu begitu picik?" Jimmy Lee berkata dengan suara yang dalam, "Helena Tian, kamu baik dalam segala hal, tetapi kamu suka mencampuri urusan orang lain." Helena Tian hendak berbicara. Saat ini, sebuah cahaya putih muncul di depan lorong ruang hampa di depan mereka bertiga, dan detik berikutnya, mereka bertiga muncul di medan perang. Mileye menoleh dan melihat sekelilingnya. Ada iblis langit dan master manusia di mana-mana, dan suara pertempuran terus bergema mengguncang langit. Pada saat ini, iblis langit tiba-tiba turun dari langit, dan bergegas menuju Mileye berempat. Pemimpinnya, Helena Tian, langsung mengangkat pedang. Weng! Mengikuti suara dengungan pedang, cahaya pedang menembus udara, memenggal kepala iblis langit itu secara langsung. Helena Tian memandang Mileye bertiga, "Kalian, hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan bergegas menyerang. Di samping Mileye, Jimmy Lee itu melirik Mileye dan tersenyum, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Di samping Mileye, Helena Tian melirik Mileye, "Kamu berpura-pura." Mileye berkedip, "Kamu berpura-pura apa?" Helena Tian mencibir, melihat begitu banyak mayat dan iblis langit di sekitar. "Tidak ada rasa takut di matamu, hanya ada satu kemungkinan, kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan, bukan?" Mileye tertawa dan berkata, "Benar." Helena Tian tidak berbicara lagi, lalu berbalik dan menghilang tidak jauh. Mileye melirik Helena Tian, "Gadis ini sangat bijaksana." Mileye menarik pikirannya, dia melihat sekeliling, dan berkata dalam hatinya, "Senior, di mana pelindung Tao menjaga?" Nain berkata, "Gunung Tao, ada pelindung Tao di sana, tetapi kamu tidak bisa pergi seperti ini, kamu pasti akan dihentikan orang jika kamu lewat seperti ini. Ada master yang menjaga di sana, aku bisa merasakannya, itu sangat berbahaya." Mileye mengangguk, mengerti. Pada saat ini, iblis langit tiba-tiba muncul di depan Mileye. Iblis langit itu sangat cepat, dan dia langsung meninju dada Mileye. Bang! Mileye tetap di tempatnya, sementara iblis langit langsung mundur sejauh 10 kaki, tidak hanya itu, seluruh lengan kanannya terbelah. Iblis langit tertegun. Mileye melihat ke iblis langit, dan iblis langit melihat ke tangannya. Detik berikutnya, dia bergegas menyerang lagi. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Mileye, lalu dia meninju kepala Mileye. Bang! Iblis langit mundur puluhan kaki jauhnya, kali ini, setelah dia mendarat, tanah di bawah kakinya meledak, dan dia sendiri menyemburkan beberapa suap darah. Mileye menatap iblis langit, "Apa yang kamu lakukan?" Iblis langit menatap Mileye, kultivator fisik. Mileye berkedip, "Jika kamu tidak memukulku, maka aku akan pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, iblis langit tiba-tiba meraung, dia mengambil sebilah pisau panjang di tanah, dan menebas ke arah Mileye. Mileye berhenti, dia berbalik, dan pada saat ini, pisau itu dipotong tepat di kepalanya. Bang! Pisau itu langsung meledak, dan iblis langit langsung terbang keluar, kali ini dia tidak bisa bangun setelah membentur tanah. Karena organ dalamnya telah hancur. Mileye melirik iblis langit, lalu menginjak ringan dengan kaki kanannya. Bang! Iblis langit langsung meledak. Mileye berbalik dan pergi,
Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba mendongak. Pada saat itu, Halina Tian dikepung oleh beberapa iblis langit. Mileye tidak bergerak, karena Halina Tian tidak dalam bahaya. Mileye melihat ke arah gunung dan mempercepat langkahnya. Pada saat ini, ledakan yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari langit, dan kemudian aura yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Bersambung di